Dan itu termasuk dalam kategori dugaan penyebaran hoax. Dan ini bawa-bawa nama Pak SBY. Gua pribadi, gua berharap kader Demokrat mau melanjutkan masalah ini ke hukum. Bikin pelaporan lah. Gak baik lah. Kita berbeda pendapat, tapi ya jangan menyebarin hoax dong. Iya, jangan nyebarin hoax. Dan orang-orang yang mendukung RUU kesehatan itu ya. Dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menghancurkan sehancur-hancurnya para pelaku pembantaian 6 syuhada pengawal kami dan yang memerintahkannya, serta para aktor intelektualnya juga yang merestuinya, dan semua yang terlibat dalam pembantaian sadis dan brutal tersebut secara langsung maupun tidak langsung. Allahumma dammirhum tadmira waqtulhum badada wala tughadir minhum ahada ya qawi ya matin ya muntaqim amin ya rabbal alamin. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Baju koko Habaib putih present Al Body. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back, selamat datang lagi di channel Babe Aldo bersama gue Babe Aldo, YouTuber rakyat biasa guys, yang tetap santai dan akal sehat, dan jangan lupa ngopi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli bi jannabi wa ali. Salam revolusi akhlak, semangat revolusi akhlak. Semoga akhlak kita jadi lebih baik hari ini dibanding kemarin. Panjang umur perjuangan, merdeka, Allahu Akbar. Salam sejahtera bagi seluruh rakyat Indonesia dimanapun kalian berada. Semoga kalian semuanya dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang suatu apapun. Dan mudah-mudahan kalau ada yang sakit dari kalian itu menjadi sakit penghapus dosa, penambah pahala. Sakit yang insya Allah segera disehatkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam sehat yang manfaat. Amin ya rabbal alamin. Oke guys, ya konten gua kali ini, lu masih ingat nggak Dr. Andi Khomeini atau Dokter Koko, atau ada juga yang nyebut dia Dokter Ikan. Dokter ini pro-vax banget pokoknya. Ya sempat debat sama kita, akhirnya dia di debat itu dia mengakui akhirnya nggak setuju dengan mandatory, ya kan? Nah kali ini dia kepleset rada serem guys. Ya dia kepleset, dia mengunggah satu video yang editan yang diduga itu penyebaran hoax, dan ini akhirnya direaksi sama salah satu petinggi Demokrat, ya Bang Hasbil lagi, keren nih. Nih, ya respon di sini aja dok, Dokter Koko. Yang satu, video yang Anda share benar ini dari Kumparan. Jika benar, tolong kasih linknya agar tidak terjadi perdebatan dan penyebaran hoax. Akhirnya si dokter kena juga, kepleset hoax lu dok. Iya, kepleset hoax, ternyata lu nyebarin video hoax gitu kah? Di kolom komentar Anda juga mengaitkan Bapak SBY dengan video tersebut. Kenapa Anda kaitkan Pak SBY? Relevansinya apa ya? Tuh. Dan akhirnya Andi Khomeini Thohir ini, Andi Khomeini ya, gua nggak tahu Andi Khomeini siapa dia namanya. Andi Koko Dokter Ikan, ya gua kepleset dia, dan gue juga ngereaksi itu, gue bilang akhirnya kepleset juga lu dok. Dan ini serem lo penyebaran hoax. Ya ada reaksinya dia sih, ada di komentar. Nanti kita ke sono ya, kita lihat ini, kita bedah nih. Ini dokter yang paling pro-vax nih, ya, yang buah. Tapi kali ini, wah, ini ibarat ada api begini, gue siram bensin nih. Kenapa? Karena gue nggak suka hoax. Gue yang sering dituduh hoax sampai hari ini, alhamdulillah kita selalu by data. Nah ini salah satu dokter pro-vax yang akhirnya ternyata ya nyebar hoax lu dok. Akhirnya nih ya ada reaksi lagi dari Bang Hasbil. Dok, sambil di tag, saya masih penasaran dan memang harus tuntas ini. Video hoax yang Anda share sudah Anda hapus. Terus apa susahnya Anda minta maaf? Apa yang Anda pertaruhkan? Anda bukan Menkes loh, dan bukan siapa-siapa juga yang harus bersikap begini. Gentle dong. Pertanyaan nyuruh gentle itu rada susah kayaknya bang.
Gentle minta maaf gitu, ada pengakuan minta maaf. Aduh, rada susah. Kalau saran gue sih Bang Hasbil ya, terusin deh masalah ini sampai ke hukum biar biar rakyat Indonesia itu tahu gitu. Ya, ternyata dulu yang berhadapan sama kita, berbeda pendapat sama kita ternyata nyebarin hoax. Itu kalau dalam ilmu hadis sudah semua yang disampaikan kalau ketahuan bohong sekali, itu udah hadisnya dhaif gitu. Kan gue udah bilang guys, kebenaran itu akan selalu mencari jalannya sendiri. Kali ini nih, Dokter Koko, wah kena batunya nih kayaknya nih. Kena, dan mudah-mudahan nih masalah ini akan tuntas. Gue berharap nih, gue berharap Bang Hasbil dan Demokrat melanjutkan ini ke jalur hukum. Karena itu ngedit video terus mengatasnamakan kumparan, wah itu penyebaran hoax sih, dugaan penyebaran hoax sangat kuat di sini. Ya sih enggak sih guys. Ya gua ya udah deh, nggak usah lama-lama lihat komentar-komentar di Twitter ya guys. Masa dokter menyebarkan hoax, bikin malu. Let's go to Twitter guys. Oke guys, kita udah di Twitter, kita lihat dari postingan gue dulu ya. Ini sekarang kan udah dihapus sama si Koko tuh. Ya, dokter ikan tuh ya. Sudah ada yang SS postingan ini, apakah ini benar dari kumparan? Gua pertanyakan kumparan. Kalau postingan ini hoax, berarti dokter Koko akhirnya kepleset dan kena batunya. Siapin kopi dulu yang enak buat mantengin ini. Kopi, gua pantengin dan gua naikin mulu. Gue apa ya, nggak suka sama dokter Koko itu caranya dia bernarasi tuh. Emang nggak suka gue. Tapi gue nggak mau pakai cara-cara fitnah gitu. Lebih baik begini. Akhirnya kepleset kan lu. Kita lihat komentar di postingan gue dulu deh ya. Rame nih guys, rame. Dan ada satu lagi Ngabila, no, si Ngabila yang kemarin apa itu ya, bangga-banggain kedekatannya sama Menkes. Ntar nah Ngabila abis gini lo, giliran lu bentar lagi. Rakyat Indonesia harus tahu. Nih ada nih, Bang Hasbil. Di mari mau gelar tikar nih Bang. Aneh siapin kopi dulu buat Babe Emperaldo. Siap. Siap. Iya, iya. Tapi nggak bisa diambil nyangklong be. Nggak bisa sambil nyangklong be. Kalau RUU ketok palu besok. Masalah RUU-nya kita tetap berusaha ya. Dan dokter-dokter tenaga kesehatan sekarang yang protes akhirnya udah ngerasain itu yang kita perjuangkan. Karena RUU kesehatan ini berkaitan banget sama pandemi kemarin. Sama mandatori berkaitan banget. Kita udah ngomong itu udah lama. Sekarang baru bersuara. Nah ini karena Demokrat berani bersuara untuk ini, gua akan bersuara untuk itu. Iya. Aduh. Ini dokter Koko. Wah. Kena batunya lu dok. Gua berharap nih ya Bang Hasbil jangan berhenti. Ya. Kalau memang itu hoax dan ini udah tersebar, laporin lah. Nah, kumparan kagak nongol-nongol, nggak ada kuota apa gimana-gimana. Nah tuh, mantap nih kalau itu hoax dari efek makan uang haram bikin otak mengsle ya. Nah, ditunggu, siap. Nih gue tayangin. Babe kayak nggak paham aja selama menjilat rezim UIT itu tidak berlaku, tetap kita angkat. Mau berlaku mau nggak, paling tidak rakyat melihat begini loh. Dokter yang pro vax itu begini, ternyata penyebar hoax. Lah dihapus beneran, ini dihapus. Tapi masih ada yang SS, no. Akhirnya ada yang bisa menjelaskan situasinya dengan gamblang. Thank you kumparan. Padahal hoax. Kumparan nggak ngomong begitu. Lu. Editan. Si Koko ini otaknya mulai nyeleneh gara mabuk vaksin. Minum terus tuh vaksin. Belum tentu dia nerima. Belum tentu. Tweetnya si Kodok udah dihapus, be. Tetap kita angkat, banyak yang SS. Iya, monitor, siap monitor. Kasih linknya dong biar nggak jadi bola api. Nah tuh Koko kasih linknya. Waduh be, jadi ini beneran video kumparan atau bukan be? Mau udah dihapus sama dia? Bukan kayak editan. Gue jawab dulu. Editan. Tantan. Nah sekarang kita ke postingannya si Bang Hasbil ya. Yang ini. Oh yang ini dulu deh, iya kan? Ya yang ini dulu ya. Oke, nih yang di SS sama Bang Hasbil no. Ada SS-nya guys. No, akhirnya ada yang bisa menjelaskan situasinya dengan gamblang. Thank you kumparan. Nah, padahal seorang dokter ungkap dokter spesialis senior daerah tolak kehadiran. Padahal ini bukan tulisan kumparan, beda, tapi dimasukkan ke kumparan. Lu Koko. Terus ini dia bawa-bawa Pak SBY. Semoga Pak SBY sempat menonton video ini. Bawa-bawa SBY dia, ya kan?
Nih, video yang Anda share benar ini dari Kumparan. Jika benar tolong kasih linknya agar tidak terjadi perdebatan dan penyebaran hoax. Hoax dihapus. Dihapus. Hoax. Dihapus sama dia dihapus. Dihapus. Di kolom komentar Anda mengaitkan Pak SBY dengan video tersebut. Kenapa Anda kaitkan Pak SBY? Relevansinya apa ya? Menarik ini. Gua siapin kopi yang enak buat nyimak. Siap be. Siap bang. Nih kopinya udah siap gue. Gue garap nih. Halo Komparan. Mohon tanggapannya supaya clear. Yes, agar tidak jadi fitnah. Tuh. Gue senengnya Bang Hasbil itu apa? Ditanggepin tuh. Dia nggak cuma menyampaikan untuk didengar, tapi dia juga mau mendengar gitu. Mana nih? Belum nongol juga batang hidungnya. Kita tunggu. Iya harus clear ini biar gak jadi fitnah kemana-mana. Iya. Dia dokter pansos sejak pandemi bro. Apalagi pernah masuk TV. He love to producer. Luar biasa nyalinya dokter Koko menyeret-nyeret SBY ke video hoax. Analisa saya karena Demokrat menolak RUU Kesehatan jadi dianggap berseberangan sama Koko dan Koko sudah kurang ajar ke mantan presiden. Dia mention SBY hanya untuk kasih tahu lihat foto hasil editan atau hoax tersebut. Ya makanya saya selaku kader keberatan dan mempertanyakan hal ini. Nih gua kutip nih. Mudah-mudahan jangan berhenti hanya karena permohonan maaf, tapi lanjutkan ke pelaporan. Iya. Babe kok begini? Iya. Gemes gue mau gimana? Iya. Hati-hati kepleset dok. Masa iya dari ungkapan beberapa digeneralisir ke semua daerah dan apa pantas dikarenakan hal tersebut jadi mendukung RUU yang memiliki ruh tidak pro rakyat berbeda boleh beretika itu wajib. Nah itu loh. Kita ini berbeda pendapat tapi gue gak asik caranya. Ternyata dia hoax gitu. Ternyata penyebar hoax. Aduh. Ya waiting nih kita kalau gue bang lapor aja udah. Lapor mumpung udah terkenal, udah rame ya kan udah viral lapor kalau gue. Ya saran aja tuh. Dok biar makin tenar siapa tahu dilirik jadi Wamenkes. Nah tuh. Iya. Makin songong bae tuh penjilat. Habis gini Ngabila ya kita bahas ya. Ada sesuatu tentang Ngabila. Ngabila juga ada disebut di sini. Ya. Kita tunggu respon beliau ya. Kurang ajar si dokter Koko mention SBY hanya disuruh lihat video hasil editan yang belum tentu jelas kebenarannya. Mungkin karena sikap Demokrat yang menolak RUU Kesehatan yang didukung Koko dan kawan-kawan. Anak baru melek udah kurang ajar sama mantan Presiden Indonesia. Laporin. Jangan diem, laporin. Ini udah penyebaran hoax. Boleh berbeda pendapat, beretika itu wajib. Apalagi kita negara hukum. Ada hukum di sini. Laporin kalau gue. Teman Menkes merasa dekat dengan pejabat jadi pikirnya bebas lakukan apapun tanpa khawatirkan tersentuh hukum seperti halnya yang dilakukan Ngabila nih. Tempo hari upload foto Dr. Eva Caniago tanpa izin dan memframingnya. Sekarang Koko nyeret-nyeret SBY untuk lihat video hoaxnya. Laporin. Ingat hanya pilih partai dan caleg yang berjuang untuk rakyat Indonesia dengan menolak RUU Kesehatan. Akhirnya Dr. Eva nih menolak RUU Kesehatan. Alhamdulillah dok. Iya dokter nanti kalau gua kesempatan ada ngomong sama Dr. Eva. RUU Kesehatan ini kaitannya luar biasa dengan pandemi. Makanya akhirnya pandemi. Ini materi dari kumparannya bang. Ini dijawab sama dia nih. Mana materi kumparannya? Lihat. Ya. Ini dosen program neurologi. Ini ngomong apa? Ali Syaraf kalau kesannya. Padahal saya ini udah ada ya. Terus dia jawab apa nih? Bentar. Saya mention akun Pak SBY agar admin akun tersebut menyampaikan kepada beliau bahwa ada faktor dalam berita tersebut yang menjadi satu dari sekian hal yang diperbaiki dalam bidang kesehatan. Kita tahu Partai Demokrat menolak RUU mungkin dengan pertimbangan dan perspektif tersebut Pak SBY adalah pendiri Demokrat yang didengarkan oleh para kader partai. Saya harap faktor tersebut juga menjadi bahan pertimbangan Bapak. Untuk keputusan praktis, kenapa tidak mention Mas AHY aja sebagai ketum Demokrat terlalu jauh ke Pak SBY yang sekarang posisinya ketua majelis tinggi. Kecuali yang diinginkan hasil insan semacam ultimatum nggak boleh dibantah tanpa melalui diskusi. Nah tuh. Jadi
Dokter Koko memang sengaja ya mention Presiden ke-6 SBY dengan video yang memuat materi video penggambaran dokter senior dengan sosok mirip binatang seperti ini. Ayo, kok langsung kicep Bang Hasbil lagi mikir ya? Wow, dijawab sama Bang Hasbil. Di sini dijawab karena banyak nih. Dok, saya masih penasaran dan memang harus tuntas video hoax yang Anda share. Sudah Anda hapus. Terus apa susahnya Anda minta maaf? Apa yang Anda pertaruhkan? Anda bukan Menkes loh, bukan siapa-siapa juga yang harus bersikap begini. Gentle dong. Kalau makan ikan durinya jangan dimakan kok, gak baik. Jadi ada guys, ada balasan dari Bang Hasbil. Dan sekali lagi ya, video itu bukan video apa ya, antara isi sama video itu hasil editan gitu. Dan itu termasuk dalam kategori dugaan penyebaran hoax. Dan ini bawa-bawa nama Pak SBY. Gua pribadi berharap kader Demokrat mau melanjutkan masalah ini ke hukum, bikin pelaporan lah. Nggak baik lah. Kita berbeda pendapat tapi ya jangan menyebarin hoax dong. Iya, jangan nyebarin hoax. Dan orang-orang yang mendukung RUU kesehatan itu ya, gue sama nakes-nakes yang menolak, gue nggak mau kelihatan terlalu bantu karena apa? Dulu mereka itu termasuk yang mendukung pandemi gitu. Iya, sekarang alhamdulillah dapat hidayah. Nanti baru gue bantu rasain dulu gitu. Dan sekarang gue ini kesempatan gue untuk menyampaikan kepada para dokter-dokter yang dulu itu sangat pro sama pandemi. Kalian nggak tahu ternyata memang ada kaitannya sama RUU kesehatan dan juga ada kaitannya sama World Pandemic Treaty. Dan itu dulu gue sampein. Tapi kan dokter-dokter yang sekarang protes itu ngatain gue dulu apa? Babe ngerti apa sih? Babe bukan dokter. Sekarang udah ngerasain lu ya. Udah nggak ada pecuan. Jadi begini. Akhirnya secara tidak langsung kalian mau tidak mau mengakui apa yang dulu gue perjuangin sekarang udah menyentuh kalian. Dan ini dokter Koko, iya gue bilang dokter Koko ini dokter yang aneh gitu. Bagi gue, dia di debat sama gue dia bilang nggak pro mandatori, tapi postingannya dia pro banget sama mandatori. Nah ini sekarang akhirnya, kepleset dan akhirnya diduga melakukan penyebaran hoax. Jadi mudah-mudahan Demokrat, Bang Hasbil mau melaporkan. Jangan cuma berhenti di permohonan maaf. Supaya tahu. Iya kan? Gue, Babe Aldo, YouTuber rakyat biasa, pamit dulu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dok, makan ikan yuk. Bismillahirrahmanirrahim guys. Sekarang ada Babe Rolen. Babe Roti Molen. Roti ini dibuat yang pasti rasanya enak ya. Ada 3 rasa. Ada pisang keju, ada tape keju, ada pisang coklat. Ini dibuat tanpa bahan pengawet dan melayani pesanan-pesanan kalian yang seputaran Jabodetabek bisa buat nemenin ngopi, buat acara-acara boleh. Dan ini karena gue paling suka pisang keju, ini gue dulu yang nyoba nih. Nih dia tuh kayak crunchy gitu depannya tuh. Tahu kerannya di depan nih, terus di dalamnya empuk. Ya Allah. Udah nggak usah lama-lama, lu kalau kepingin langsung pesen aja, itu ada nomor WA-nya, nanti gua kalau cantumin, ada juga IG-nya, langsung pesen, murah. Segini cuman nanti dia tanya itu 35.000 kalau nggak salah, ya. Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys. Alhamdulillah gue lagi di Jember dan gue dapat produsen Golden Pro MHA Vito. Ini guys, bahan-bahannya itu di dalamnya ada jintan hitam, ada broto wali, ada sambiloto, ada jahe, pegagan, ada madu hitam, ada propolis dan probiotik. Dan ini alhamdulillah gue udah berapa hari ya, 4 hari gue nyoba ini. Ini langsung aja guys, dia madunya madu hitam ya. Ya bukan madu bini, bukan madu hitam. Ini untuk obat dan untuk imunitas tubuh. Alhamdulillah kemarin gue badan-badan gak enak, gue pakai sehari 3 kali nih produk.
Cuman ditetesin di bawah lidah kayak begini. Jangan lupa bismillah, tapi bismillah sama sholawat. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad dan sayyidina Muhammad. Dah, begitu aja. Sehari 3 kali. Kalian langsung hubungi nomor yang tertera di bawah ini. Ini insya Allah bisa membuat badan kita tahan terhadap segala macam infeksi dari luar untuk imunitas tubuh. Dah, gitu aja, langsung pesan ya. Ini nomornya.